Terdapat banyak cerita menarik yang terjadi dalam dunia sepak bola. Salah satu yang paling terkenal adalah tentang Bela Goodman dan kutukan 100 tahunnya kepada Benfica. Bagi Benfica, cerita ini memang nyata adanya. Mereka sudah membuktikan hal tersebut. Kegagalan demi kegagalan di pentas Eropa mau tak mau membuat mereka harus percaya pada kutukan Goodman. Di tahun 1960, setelah menangani sejumlah klub top dunia dari AC Milan, Sao Paulo hingga FC Porto, Goodman diangkat menjadi pelatih Benfica. Saat itu, Goodman langsung mengambil langkah signifikan. Sebanyak 20 pemain senior didepaknya guna memberi jalan bagi para pemain muda didikan akademi tim utama. Dengan pemain legendaris Eusebio yang dibawa ke klub, Goodman sanggup memberikan kesuksesan instan. Pasukannya sanggup mematahkan dominasi Real Madrid di turnamen elit Liga Champions dan menjadi juara 2 musim secara beruntun. Tidak main-main, kesebelasan yang dikalahkan Benfica pada final Piala Eropa atau Liga Champions itu adalah dua raksasa Spanyol, yaitu Barcelona dan Real Madrid. Barcelona berhasil mereka kalahkan pada tahun 1961, sedangkan Real Madrid berhasil mereka kalahkan pada final Liga Champions 1962. Lebih-lebih, pada final 1962, Benfica tampil begitu beringas. Mereka menggasak Real Madrid di partai final dengan skor 5-3. Padahal, pada musim itu, Los Blancos diisi oleh banyak pemain bintang seperti Frank Puskas dan Alfredo Di Stefano. Tak ada yang menyangkal kegemilangan Benfica di awal tahun 60-an itu. Goodman telah mengubah Benfica yang berisi pemain lokal menjadi kekuatan baru di Eropa kala itu. Namun, kegemilangan tersebut tercoreng lantaran sang pelatih kemudian mengutuk kesebelasan asal Lisbon tersebut. Berkat kesuksesan itu, Goodman merasa bahwa ia layak mendapatkan kenaikan gaji. Goodman pun mendekati pihak klub guna mengutarakan maksudnya. Namun sayang, keinginan Goodman tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak klub. Lantaran permintaannya tidak ditanggapi oleh pihak manajemen kesebelasan, Goodman pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Benfica. Tak hanya pergi dan mengundurkan diri sebagai pelatih, Goodman juga mengutuk Benfica. Tidak dalam 100 tahun dari sekarang Benfica akan menjadi juara Eropa. Semenjak hari itu, rentetan nasib buruk menaungi kiprah Benfica di kompetisi antar klub Eropa. 8 kali masuk final, 8 kali pula mereka gagal mengangkat trofi juara. Yang terakhir adalah di final Liga Eropa 2013-2014 melawan Sevilla di Turin. Skor 0-0 hingga extra time, Benfica kemudian kalah di babak adu penalti. Para supporter Benfica nyaris tak percaya jika tim kesayangan mereka lagi-lagi menjadi pecundang di final. Setelah ditinggal Goodman, Benfica tetap bisa menembus partai final European Cup. Tahun itu, mereka bertemu dengan AC Milan di Wembley. Benfica memang kalah tipis 2-1 atas wakil Italia itu. Namun, publik belum percaya bahwa kekalahan itu merupakan buah dari kutukan Goodman. 2 tahun berikutnya, Benfica kembali mencapai partai final European Cup. Pada final 1965, Benfica bertemu dengan Inter Milan asuhan Helenio Herrera. Benfica memang kembali menelan kekalahan. Namun, pendukung Benfica belum terlalu menyangkut pautkan kekalahan di final Piala Eropa itu dengan kutukan Goodman. Publik menganggap bahwa kekalahan Benfica atas Inter semata karena kesalahan taktik yang dipilih oleh sang pelatih Illich Schwartz. Pada pertandingan itu, Schwartz dianggap terlalu kaku dalam memainkan pola 4-2-4. Oleh karenanya, mereka tak mampu menembus pertahanan Inter Milan. Namun, lambat laun publik sadar bahwa kutukan pelatih legendaris mereka sedang bekerja. Meski pada tahun 1968, 1988, dan 1990, Benfica berhasil tampil sebagai finalis, namun mereka kembali gagal membawa pulang trofi Liga Champions. Sebelum final European Cup 1990 melawan Milan di Vienna, kota tempat Goodman meninggal dan dikebumikan, Eusebio bahkan berdoa di makamnya serta meminta agar kutukan terhadap Benfica diangkat. Namun, kutukan Goodman ternyata masih berlanjut, bahkan masih bisa dirasakan oleh Benfica hingga sekarang. Jika kutukan itu benar berlaku selama 100 tahun, seperti yang dahulu diucapkan oleh Goodman, maka Benfica dan para suporternya masih harus menunggu selama 42 tahun lagi.